Kita lanjut bahas PTH Dunia Para Dewa episode 114. Oke, langsung usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Soyen beristirahat sejenak, masih ada waktu sebelum lelang dimulai. Kemudian pandangan mata Soyen menatap pada aula lelang yang ada di bawah sana. Melalui dinding kaca dari ruang VIP-nya, Soyen tak kuasa menahan kekaguman yang kemudian dia berbicara. Aliansi bisnis benar-benar sesuai dengan namanya. Setiap detail dirancang dengan cermat dan dipertimbangkan dengan sangat matang. Tampaknya mudah namun dieksekusi dengan sangat sempurna. Aula lelang pada saat ini sudah dipenuhi oleh para peserta dari berbagai wilayah yang duduk sesuai dengan nomor meja dan juga kursi masing-masing. Pencahayaan di dalam tempat itu bernuansa ungu dan juga misterius. Orang-orang tentu saja tidak bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Hal ini tidak hanya meningkatkan suasana dari tempat tersebut, tapi juga melindungi privasi dari para peserta lelang. Soyen masih mengamati orang-orang di dalam aula lelang, dan semua orang di aula itu juga melihat pada tempat sekeliling. Mungkin skala besar dari aliansi bisnis telah membuat semua tamu kagum karena tidak ada suara sama sekali. Sebaiknya yang ada adalah suasana yang sangat sunyi dan semua orang menantikan mulainya acara lelang ini dengan hati yang gugup. Le Shaolong juga mengatakan sepertinya aliansi bisnis benar-benar berinvestasi besar-besaran di dalam lelang khusus Teknikdo. Dengan pengaruh dari aliansi bisnis, lelang ini pasti spektakuler. Meskipun Le Shaolong telah meninggalkan aliansi bisnis, sebelumnya dia pernah bekerja di dalam tempat ini bertahun-tahun dan selalu merasa seperti kembali ke rumahnya sendiri. Sekarang melihat semuanya, semangat dari mata seorang Le Shaolong jauh lebih intens jika dibandingkan dengan Soyen atau siapapun. Ketika mereka sedang mengobrol, cahaya mulai muncul di tengah-tengah panggung pelelangan. Hal itu menandakan bahwa lelang ini akan segera dimulai. Pandangan mata semua orang yang berada di tempat lelang ini melihat pada panggung lelang yang bersinar terang, membentuk kontras cahaya yang berbeda dengan tempat duduk para peserta. Tak lama kemudian seorang juru lelang yang merupakan wanita cantik menggunakan jubah berwarna putih yang dihiasi ornamen bunga berwarna merah membuatnya tampak sangat anggun dan juga luar biasa. Semangat yang dipancarkan dari dalam tubuh wanita cantik juru lelang ini juga sangat memukau. Setelah membungkuk memberikan hormat pada para peserta lelang, juru lelang kemudian mengatakan, "Para tamu yang terhormat, Anda semuanya telah melakukan perjalanan tanpa lelah dari berbagai penjuru benua Dodi untuk menghadiri lelang khusus Teknikdo yang baru pertama kali diselenggarakan di dalam seluruh benua Dodi ini. Atas nama aliansi bisnis dan juga rumah lelang Dasang, aku menyampaikan sambutan hangat kepada kalian semuanya." Para tamu yang ingin mengikuti lelang ini pun langsung bertepuk tangan dengan cara meriah, membuat juru lelang yang merupakan wanita cantik itu sangat puas. Dan dia melanjutkan kata-katanya, "Lelang khusus Teknikdo ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua Dodi, dan ini benar-benar pertama kali. Hari ini aliansi bisnis berkat dukungan dari kalian semuanya telah membawakan lebih dari 1000 Teknikdo dan berharap datang dengan gembira, pergi dengan puas." Kata-kata pembukaan dari juru lelang wanita cantik ini sangat ringkas namun menggugah hati dari para peserta lelang. Kegembiraan terpancar jelas dari wajah para peserta lelang itu. Tidak disangka lebih dari 1000 Teknikdo dilelang di dalam tempat ini, dan bahkan dalam pelelangan sebelumnya paling banyak hanya sekitar 10 Teknikdo yang akan muncul secara bersamaan. Tapi angka 1000 ini benar-benar membuat banyak orang menjadi sangat antusias. Soyen juga berkata, metode rumah lelang memang masih setajam biasanya. Juru lelang yang merupakan wanita cantik itu kembali berkata, 450 set Teknikdo tahap Y level dasar yang dikategorikan menjadi lebih dari selusin, seperti teknik pedang, teknik tombak, dan juga teknik yang lainnya akan dilelang dalam kelompok 50 buah. Bapak Ibu sekalian, silahkan lihat layar kristal yang ada di depan, dan layar ini dengan jelas menunjukkan pengenalan setiap detail
serta harga awal untuk setiap teknik do. Bagi yang berminat silahkan ajukan penawaran dengan menekan angka kristal di depan Anda masing-masing sesuai dengan nomor teknik do yang ingin dibeli, dan tombol kristal yang ada di depan kalian terhubung dengan nomor meja yang secara otomatis akan menampilkan nomor meja atau kamar Anda untuk memastikan keadilan yang mutlak. Jadi Anda bisa merasa tenang. Waktu penawaran adalah 3 menit dan penawar tertinggi yang akan mendapatkan teknik do kali ini. Juru lelang itu pun melambaikan tangannya, lalu puluhan teknik do diproyeksikan pada layar kristal yang sangat besar. Meskipun hal itu sangat banyak, namun semuanya tertata dengan rapi. Lee Shaolong segera bertepuk tangan sebagai tanda pujian. Lelang kali ini memang sangat inovatif dan juga cukup modern. Langkah ini memang brilian. Angka teknik do sesuai dengan tombol kristal di tangan memungkinkan beberapa lelang berlangsung secara bersamaan. Jika tidak, apabila mengikuti metode lama seperti biasanya, entah berapa hari yang dibutuhkan untuk melelang lebih dari 1000 teknik do di dalam tempat ini. Xiaoyan juga harus mengakui kekuatan tingkat atas memang luar biasa tidak tertandingi, membuat Xiaoyan juga memberikan pujian. Kekuatan aliansi bisnis memang memiliki alasan tersendiri, baik itu keajaiban arsitek yang dibangun dalam waktu singkat atau lelang serempak di layar kristal. Semuanya menunjukkan kecerdasan aliansi bisnis yang luar biasa. Pada akhirnya hiruk pikuk dari penawaran telah meletus di dalam aula lelang, diiringi angka-angka berkelap-kelip di layar kristal yang besar. Suara penyesalan, desahan, jeritan terus bergema di dalam aula lelang, sementara juru lelang sendiri hanya berdiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan senyuman. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan hal ini dan kemudian tersenyum dengan hati yang sangat puas. Lelang ini berlangsung dengan tertib. Satu persatu teknik do yang diperkenalkan di layar kristal dengan cepat berpindah tangan kepada pemiliknya. Menyaksikan perebutan dari teknik do seperti ini, Xiaoyan masih terkejut. Namun dia tetap menjadi seorang penonton dengan tenang tanpa bergerak. Bagaimanapun juga teknik do tahap Yi tingkat dasar masih belum layak menerima penawaran dari seorang Xiaoyan. Tak lama kemudian Xiaoyan pun berkata, barang-barang yang bergantung pada keberuntungan ini benar-benar menyebalkan. Semuanya tergantung pada karakter seseorang. Sudahlah, aku tidak akan memikirkannya sekarang dan aku akan menawar teknik do terlebih dahulu. 450 teknik do tahap Yi tingkat dasar sudah laku keras. Kecepatan seperti ini membuat Xiaoyan mendesah dengan takjub. Meskipun sebagian besar penawar adalah kekuatan yang lebih kecil, popularitas dari teknik do jauh melampaui ekspektasi seorang Xiaoyan. Jika kegilaan seperti ini berlanjut, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nantinya. Juru lelang tiba-tiba saja mengatakan, lelang kedua akan segera dimulai. Selanjutnya, kita memiliki 350 teknik do tahap menengah. Dan seperti sebelumnya, mereka akan dilelang dalam 50 kelompok. Sekarang mari kita mulai penawarannya. Teknik do tahap Yi tingkat menengah, harganya berada di antara 5 hingga 600 ribu dan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan teknik do tahap Yi tingkat dasar. Namun suasana penawaran ternyata jauh melampaui sebelumnya. Beberapa kekuatan tingkat menengah tidak bisa menahan diri untuk langsung bergerak melakukan penawaran. Angka-angka berkelap-kelip di layar kristal yang besar. Hal itu kemudian menunjukkan sebuah cahaya merah yang berkedip dengan cepat, membuat orang bertanya-tanya apakah layar kristal sebentar lagi akan meledak karena banyaknya permintaan tawar-menawar dalam teknik do tahap Yi tingkat menengah ini. Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, haruskah kita bertindak dan juga membelinya? Tangan dari Xiaoyan rasa-rasanya gatal. Lagi pula dia memikirkan bahwa sebentar lagi akan memiliki pasukan di bintang 5 Dodi. Teknik do tahap Yi tingkat menengah mungkin akan dibutuhkan untuk memperkuat pasukannya itu. Xiao Zhan tiba-tiba saja berkata, Tuan Muda Xiaoyan, apakah Anda berencana membeli teknik do ini? Jika iya, maka Anda harus bertindak dengan cepat.
Jika tidak, mungkin akan kehabisan seperti sebelumnya. Soyen pun menoleh pada Le Saolong. Bagaimana? Haruskah aku membelinya atau tidak? Teknik Do tahap Yi tingkat menengah ini. Le Saolong menggelengkan kepalanya. Tidak, tunggu sampai teknik Do tahap Yi tingkat lanjutan dilelang. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, yang kemudian Le Saolong pun mulai memberikan penjelasan. Aku sepenuhnya memahami kekhawatiran dari Tuan Muda Soyen. Teknik Do tahap Si adalah sebuah teknik yang sangat langka. Jadi semua orang pasti akan sangat puas dengan teknik Do tahap Yi. Sementara untuk teknik Do tahap Yi tingkat lanjutan, itu pasti akan sangat dicari. Meskipun jumlahnya tentu saja tidak sebanyak teknik Do tahap Yi tingkat menengah ataupun tingkat dasar. Kurangnya kuantitas akan meningkatkan persaingan, dan hal itu juga pasti akan menaikkan harganya. Bagi Tuan Muda Soyen, harga mungkin bukan masalah yang besar, tapi melihat situasi saat ini dengan berbagai kekuatan yang telah berkumpul, banyak pihak kuat dengan dana yang melimpah, mungkin akan ada tekanan finansial. Tapi Tuan Muda Soyen, justru karena alasan inilah kita tidak boleh membuang dana untuk membeli teknik Do tahap Yi tingkat menengah. Yang terpenting adalah kita mempersiapkan untuk teknik Do tingkat lanjutan. Soyen menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan dari Le Saolong, dan dia paham dalam hal ini. Tak lama kemudian Soyen menerima pesan suara jiwa dari seorang Zeni dan juga King Haoran. Mereka memiliki sebuah pendapat, dan ternyata pendapat dari Zeni sama dengan pendapat seperti Le Saolong. Sementara King Haoran bertanya pada Soyen apakah ingin mengambil langkah selanjutnya. Soyen kemudian mengatakan tetap di tempat dan juga tahan diri terlebih dahulu. Lelang untuk teknik Do tahap Yi tingkat menengah telah selesai dalam seketika, dan suasana tegang secara perlahan mereda. Le Saolong ketika melihat hal seperti ini hanya bisa mengatakan ketenangan sebelum badai tiba. Soyen menoleh ke arah Le Saolong. Hal ini membuat Le Saolong tiba-tiba saja mengatakan, setelah hiruk pikuk maka juru lelang akan memberikan waktu istirahat yang memungkinkan para penawar untuk bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu, meredakan emosi yang tegang, dan juga menumbuhkan semangat mereka kembali, sekaligus mencegah ledakan emosi akibat gairah yang berkepanjangan dan juga persaingan harga sebelumnya. Kegilaan sebelumnya itu telah membuat orang-orang penuh dengan semangat untuk bisa menantikan hal menarik apa yang akan datang selanjutnya. Dan aku yakin hal ini pasti akan menjadi lebih bersemangat lagi. Bagaimanapun juga Le Saolong pernah menjadi seorang asisten manajer dari rumah lelang dasang ini. Tentu dia memahami alasan dibalik pengaturan ketenangan seperti ini dan memberikan penjelasan pada Soyen supaya dia lebih memahami. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya mengerti dengan ucapan Le Saolong, dan dia benar-benar mengagumi taktik yang digunakan rumah lelang dasang. Bayangan ungu melihat ke arah kaca dan kemudian dia berkata, memang seperti apa yang dikatakan oleh senior Saolong. Soyen kemudian melihat ke arah kaca. Di bawah cahaya redup, berbagai faksi mulai terlihat berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mendiskusikan sesuatu, dan sesekali mereka menoleh untuk menatap panggung lelang di depan sana. Meskipun wajah dari orang-orang ini tidak terlihat dengan jelas, namun jari mereka terus mengetuk kursi yang mereka duduki. Hal ini menunjukkan sebuah kecemasan di balik ketenangan yang luar biasa. Le Saolong tersenyum. Acara akan segera dimulai. Periode ini biasanya tidak terlalu lama. Rumah lelang sangat berpengalaman dalam mengulur waktu dan juga mengatur sebaik mungkin. Juru lelang, wanita cantik berjubah putih itu tiba-tiba saja berbicara. Terima kasih atas kesabaran kalian semuanya. Lelang selanjutnya akan lebih seru lagi. Apakah Anda sudah siap? Aku yakin semua orang sudah menebaknya. Selanjutnya yang akan dilelang adalah teknik Do tahap Yi tingkat lanjutan, yang juga bisa dikatakan sebagai teknik Do tahap Yi tingkat tinggi. Suara sorakan langsung bergema di dalam aula lelang ini, dan semua peserta lelang sangat antusias. Sang juru lelang tersenyum dengan cara yang cukup manis. Lalu dia pun berkata, meskipun teknik Do tahap Yi tingkat tinggi bukanlah hal yang sangat langka di dalam benua Dodi,
karena terus-menerus kekurangan pasokan. Dan meskipun rumah lelang kami telah berusaha dengan keras untuk mengumpulkannya, kita hanya bisa berhasil mengumpulkan sejumlah 200 saja. Pandangan mata dari banyak orang di dalam ruangan ini langsung tercengang. Pada awalnya mereka telah melelang teknik do tahap Y tingkat dasar sejumlah 450, tingkat menengah sejumlah 350, dan kali ini tingkat tinggi atau tingkat lanjutan sejumlah 200. Di dalam pelelangan sebelumnya, orang-orang dari kalangan tingkat tinggi memang belum bergerak, tapi kali ini mereka pasti akan langsung bergerak. Kelompok-kelompok kecil merasa cukup iri, kelompok-kelompok menengah menjadi gila, kelompok-kelompok besar akhirnya tergoda. Bagaimanapun ini adalah teknik do tahap Y tingkat tinggi, memiliki daya tarik yang luar biasa karena teknik do tahap Y tingkat tinggi itu hanya berada tepat di bawah level dari teknik do tahap C. Begitu lelang diumumkan akan dimulai, seperti prediksi, situasinya jelas sangat meriah. Meskipun jumlahnya adalah 200, tapi kemungkinan hal itu tetap tidak akan bisa memenuhi pasar di dalam pelelangan ini. Pandangan mata Xiaoyan tertuju pada layar kristal besar. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup dengan kencang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang kemudian dia berkata, "Ini akan menjadi persaingan yang sulit, tapi sesulit apapun aku akan berjuang untuk bisa mendapatkan seluruh teknik do itu." Xiaozan kemudian mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, Anda terlalu keren. Aku sangat menyukai keberanian dari Tuan muda Xiaoyan." Nan Erming pun menegur Xiaozan, "Lebih sedikit berbicara. Tidak ada yang mengira kau bisu dan kau tidak perlu berisik seperti ini." Xiaozan pun melihat Nan Erming penuh dengan kemarahan. "Apa katamu? Pergi sana kau. Aku hanya memuji Tuan muda Xiaoyan. Kenapa kau yang sewot?" Le Shaolong kemudian mengatakan, sudahlah, kalian itu sudah dewasa, tidak perlu bertengkar seperti anak kecil." Xiaozan menatap tajam ke arah Nan Erming, begitu juga dengan Nan Erming. Keduanya benar-benar tidak mau mengalah dalam hal ini. Xiaoyan melihat kekonyolan dari mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bayangan ungu tiba-tiba saja berkata, "Apakah salah jika Tuan muda Xiaoyan ingin menawar semuanya?" Le Shaolong menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mulai memberikan penjelasan. "Tentu saja akan lebih baik jika kita mendapatkan semuanya. Dan menurutmu apakah aku tidak mau? Tentu saja aku mau. Tapi kita juga harus memiliki sebuah pertimbangan. Pertama, hal-hal yang membuat semua orang antusias itu pasti sangat mahal. Mengambil semuanya berjumlah 200 teknik do tahap Y tingkat tinggi akan sangat mempengaruhi dana yang kita miliki untuk penawaran teknik do yang lebih tinggi di saat berikutnya. Kedua, kita juga belum memahami situasi dari teknik do tingkat tinggi yang akan muncul selanjutnya. Tapi dengan lelang khusus teknik do yang begitu besar, tentu saja jumlahnya tidak akan terlalu langka. Oleh karena itu, dari segi urgensi, kita pasti akan lebih condong pada teknik do yang berada di atas tahap Y tingkat tinggi ini, bukan? Maka dari itu kita masih harus menyisihkan keuangan kita untuk berjaga-jaga. Alasan yang ketiga adalah yang paling penting, dan ini juga yang selama ini aku khawatirkan. Ada banyak kekuatan besar di tempat ini. Meskipun Tuan muda Xiaoyan telah membagi menjadi 3 kelompok, mencakup seluruh teknik do tahap Y tingkat tinggi. Melalui 3 kelompok ini pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Daripada meninggalkan masalah yang tidak diperlukan, lebih baik kita mundur 1 langkah, mengejar pendekatan yang seimbang dan mengajukan penawaran untuk sekitar setengah dari teknik do tahap Y tingkat tinggi ini. Dengan kata lain, mungkin kita harus membeli 100 saja atau bahkan kurang. Bagaimanakah menurut Anda, Tuan muda Xiaoyan? Xiaoyan pun langsung tercerahkan oleh kata-kata Le Shaolong. Dia menganggukkan kepalanya. Kata-kata Shaolong memang sangat masuk akal. Aku yang tadi hanya dipenuhi keserakahan dan sampai tidak bisa memikirkan hal seperti ini. Xiaoyan bukanlah orang yang sembarangan. Begitu dia mendapatkan penjelasan yang masuk akal, maka Xiaoyan akan langsung paham. Wajah Le Shaolong hanya tersenyum. Sementara Xiaozan kini melihat pada Le Shaolong dengan pujian yang luar biasa.
karena Le Saolong benar-benar mahir dalam urusan bisnis. Bahkan pandangan mata dari bayangan ungu dan juga Nan Erming serta Feng Bao memandang Le Saolong penuh dengan rasa kagum. Zhou Yan berkata, aku akan segera menyampaikan hal seperti ini kepada kakak King Haoran dan juga Zhenny. Zhou Yan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi pada Haoran dan juga Zhenny. Di dalam ruangan mereka, King Haoran ketika mendengarkan pesan dari Zhou Yan, hatinya penuh dengan kegembiraan dan kemudian bergumam, saudaraku semakin dewasa saja. Seseorang yang bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan seharusnya memiliki pandangan yang jauh ke depan, dan itu sangatlah diperlukan. Zhenny yang duduk sendirian di dalam ruang VIP-nya tersenyum dan juga bergumam, ini pasti adalah saran dari Saolong. Sungguh merupakan sebuah keberuntungan bagi Zhou Yan memiliki Saolong yang membantu menjadi penasehatnya. Lelang untuk teknik Do tahap Yi tingkat tinggi telah dimulai. Juru lelang kemudian mengatakan, teknik Do tahap Yi tingkat tinggi dibagi menjadi 10 kelompok. Penawaran dimulai dari sekarang. Baru saja juru lelang mengatakan hal seperti itu, antusiasme yang jauh lebih besar langsung terjadi karena mereka memahami kelangkaan dari teknik ini membuat harganya langsung melambung. Harga awalnya dibuka 700.000 dan begitu juru lelang selesai berbicara, harganya langsung menjadi 900.000. Kecepatan peningkatan harga ini membuat Zhou Yan hanya bisa mengerutkan keningnya, dan tanpa ragu lagi Zhou Yan menekan tombol perak dan melakukan penawaran 1.100.000. Pada akhirnya di dalam layar kristal yang besar terpampang angka 1.100.000. Itu tidak hanya satu, melainkan ada 10. Hal ini benar-benar mengejutkan banyak pihak yang hadir karena penawaran seperti itu dianggap terlalu gila. Menawar 10 barang secara bersamaan dan langsung menaikkan harganya menjadi 1.100.000. Tampaknya orang yang menawar ini bertekad untuk menang. Meskipun semua pihak berspekulasi dari kekuatan mana penawar ini berasal, namun dengan kekayaan yang luar biasa tersebut, mereka tidak ragu untuk bertindak. Harga di layar kristal kembali berubah. Ada pihak yang menawar lebih tinggi daripada tawaran milik Zhou Yan. Dalam waktu yang singkat, harganya sudah mencapai 1.200.000. Zhou Yan kemudian kembali berkata, aku menawar 1.500.000. Pada akhirnya 10 angka berwarna merah bertuliskan 1.500.000 muncul di layar kristal yang besar. Mereka semuanya yang melakukan penawaran tidak mampu lagi bersaing dengan Zhou Yan, hanya bisa mendengus karena harga tawaran yang dilakukan Zhou Yan benar-benar tidak masuk akal. Dan itu bukan hanya pada satu teknik Do, melainkan langsung 10 sekaligus. Ini adalah tawaran yang terlalu gila. Banyak orang kemudian mengatakan, apakah orang yang melakukan penawaran ini sangatlah kaya dan sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana cara menghabiskan kekayaannya. Dia benar-benar gila, langsung memberikan tawaran sebanyak itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan bisa mendapatkan teknik ini? Ataukah ada penawar lain yang menaikkan harga tawaran dari pelelangan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.